tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini di hari Selasa tanggal 26 April 2022 bertepatan dengan 24 Ramadan 1443 Hijriah. Kita bisa kembali jumpa dalam aksi acara Sedan atau seputar Ramadan. Untuk kesempatan sore hari ini narasumber kita adalah Bapak Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz. Beliau adalah pendiri Yayasan Nurul Quran Mandala, pendiri Pondok Pesantren Nurul Quran dan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Mandala. Kemudian beliau adalah Ketua Rumah Tahfidz Kabupaten Muara Enim periode 2019 sampai dengan 2024. Ketua Pengurus Cabang Jamiah Ruqyah Azwaja Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024. Kemudian Ketua Rois Suriah NU Kecamatan Lawang Kidul periode 2019-2024, Dewan Pembina MTQ Tahfidz Kabupaten Muara Enim periode 2010 sampai dengan sekarang, sekaligus sebagai Dewan Hakim MTQ dan STQH Provinsi Sumatera Selatan. Di kesempatan sore hari ini, beliau akan mengambil tema yaitu menggapai Lailatul Qadar. Para kaca Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan berlangsung sepanjang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dari pukul 17.30 sampai dengan menjelang berbuka puasa. Dan seperti biasa, acara ini live streaming di www.tanjungenimradio.id, kemudian live di Facebook Tanjung Enim Radio dan di Instagram Tanjung Enim Radio. Sementara untuk siaran tundanya dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Enim Radio. Para kaca Tanjung Enim Radio yang berbahagia, informasi bahwa waktu berbuka puasa kita pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 26 April 2022, insya Allah jatuh pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan ngobrol sebentar dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ponpes yang saat ini sedang dikelola? Alhamdulillah sekarang ini kita lagi mendirikan Pondok Tahfidz Quran, lagi pembangunan. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dan bisa menerima santri baru. Ya. Dan ini kan sebentar lagi sudah H-7 katakanlah ya. Apakah para santri sudah diizinkan untuk mudik istilahnya berkumpul bersama keluarga atau masih menunggu lagi? Oh ya. Jadi kemarin itu pada tanggal 21 April 2022 itu santri sudah mengadakan acara haflah akhir sana, wisuda santri yang kelas 3. Jadi setelah wisuda itu kemarin tanggal malam 22 itu sudah pulang semua. Ya, sudah pulang semua. Alhamdulillah ke rumahnya masing-masing. Termasuk dewan gurunya juga sudah mulai mudik ya? Dewan gurunya juga sama. Jadi sudah 2 tahun tidak boleh mudik ya? Iya. Sekarang boleh. Nah, para kaca Tanjung Enim Radio, kami informasikan bahwa acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Marilah sama-sama kita ikuti dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Smes mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti seputar Ramadan 24 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 26 April 2022 bersama Ustadz Bapak Haji Priyadi Al-Hafiz. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة جسد الصوم Sadaqallahul Adzim. Yang saya hormati para kanca radio Tanjung Enim Radio dimanapun Anda berada, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai pada hari yang ke-24 di bulan Ramadan, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kenikmatan berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa kita sampai pada hari yang ke-24 dengan baik. Amin. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan sehingga puasa kita sampai hari yang ke-24 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita juga diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga sampai 30 hari dapat merampungkan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini dengan baik dan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya juga kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para kanca Tanjung Enim Radio dimanapun Anda berada, tanpa terasa bertambah hari Ramadan berarti bertambah kita sebentar lagi akan meninggalkan Ramadan ini. Apakah kita diamkan begitu saja tinggal beberapa hari ini? Maka jawabannya tentu tidak, hadirin sekalian. Para kanca Tanjung Enim Radio dimanapun berada, pada sore hari ini menjelang berbuka saya akan menyampaikan tema yang berjudul Menggapai Lailatul Qadar. Di 10 malam hari terakhir, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan yaitu satu malam yang namanya malam Qadar atau malam kemuliaan. Di dalam bulan Ramadan ini ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Berikutnya di dalam 29 atau 30 hari itu ada 10 malam hari terakhir, satu malam yang namanya malam Qadar, yaitu malam kemuliaan. Inilah malam ini yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia. Mengapa? Apabila mendapatkan satu malam yang namanya malam kemuliaan yaitu malam Qadar ini, maka seseorang itu mendapatkan kemuliaan melebihi 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan tersebut? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu melebihi daripada 1000 bulan. Bayangkan para kanca Tanjung Enim Radio dimanapun berada, satu malam itu melebihi 1000 bulan. Apabila kita kalkulasikan dengan umur kita seperti halnya 84 tahun lebih, kita akan mendapatkan kemuliaan. Inilah alasan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini duluan masuk surganya Allah ketimbang umat nabi-nabi terdahulu. Karena ketika dia menjaga betul malam Qadar tersebut di 10 malam hari terakhir, seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika 10 malam hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya adalah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah.
Karena di 10 malam hari terakhir itu ada satu malam yang namanya malam kemuliaan, yaitu malam Qadar. Ketika kita mendapatkan satu malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, itu jatuhnya pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Di 10 malam hari terakhir intinya kita jaga. Bisa jadi menurut yang puasanya mulai tanggal 2 April kemarin, mungkin ini malam genap, malam ke-20, malam ke-25. Malam ke-25 ini malam genap, tapi menurut yang puasanya tanggal 3 April, malam ini malam ganjil, yaitu malam ke-25. Maka dari itu mau genap ataupun ganjil tetap dijaga 10 malam hari terakhir tersebut. Karena 10 malam hari terakhir tersebut itu luar biasa. Kebanyakan orang kadang-kadang ketika 10 malam hari terakhir masjid bukan malah ramai, tetapi sepi mereka. Ya. Padahal ini puncak final sebetulnya, ya wajarlah. Nah, yang namanya final itu biasanya ya pesertanya sedikit. Ya itulah peserta yang saringan-saringan. Mencari juara tadi ya. Mencari juara yang tinggal sedikit. Nah inilah yang sebetulnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa dia menjaga 10 malam hari terakhir tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak doa, memperbanyak tilawatil Quran, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, nah Ustadz, kan di 10 malam terakhir ini memang malam-malam yang ditunggu sekali oleh kaum muslimin dan muslimat ya. Nah menurut riwayat, ada nggak sih semacam penampakan atau apa, suasana apa sehingga orang terdahulu zaman-zaman Nabi itu, nah inilah malam Lailatul Qadar. Ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat yaitu turun, para malaikat dan ruhnya Jibril turun ke muka bumi ini dengan izin Tuhannya, yaitu untuk mengatur segala urusan. Maksudnya adalah pada malam itu malaikat bertebaran di muka bumi ini, menyampaikan urusan apapun, urusan daripada problem daripada apapun manusia yang ada di dunia ini. Ketika dia malam itu dia zikir kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, kemudian dia ingat kepada Allah baik dengan sholat ataupun dengan berdoa ataupun membaca Al-Quran apapun dan sebagainya, yang intinya dia ingat kepada Allah pada malam itu, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian apa tandanya ketika malam kemudian Lailatul Qadar itu turun? Maka diantaranya ketika bahwasannya pada malam itu Lailatul Qadar turun, tandanya ketika di pagi harinya. Pagi harinya suasana itu matahari tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tetapi matahari sejuk menebarkan yaitu cahaya bahwasannya semalam itu Lailatul Qadar turun. Jadi di pagi harinya merasa tenang, sejuk, tentram dan damai. Kemudian tidak seperti halnya seperti biasa-biasa matahari sangat menyengat atau agak berbeda dan sebagainya, jelas beda. Dan perasaan juga beda. Ya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia akan mendapatkan ada perubahan-perubahan, mengalami perubahan-perubahan di dalam dirinya. Baik perubahan dalam segi rohaninya, dalam segi ibadahnya, berikutnya juga akan bertambah taat kepada Allah, akan bertambah giat di dalam beribadah. Mungkin sebelum Ramadan kemarin dia malas sholat, setelah Ramadan dia rajin sholat, menjaga sholatnya. Mungkin sebelum Ramadan kemarin dia tidak rajin membaca Al-Quran. Ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar setelah yaitu Idul Fitri, setelah puasa ini, maka dia bertambah rajin tilawatil Quran. Kemudian mungkin sebelum puasa kemarin bisa jadi dia pelit atau tidak rajin sedekah. Ya, setelah Ramadan dia bersedekah, atau mungkin dia sebelum Ramadan dia sudah rajin bersedekah, di luar Ramadan nanti dia tambah rajin lagi seperti itu. Ibadahnya tambah rajin, yang sudah rajin tambah rajin lagi. Inilah tanda-tanda daripada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dia akan ada perubahan-perubahan dalam dirinya, maupun ibadah spiritual maupun ibadah sosial kepada manusia, dia bertambah baik. Intinya yaitu hablum minallah kepada Allah tambah baik, kemudian hablum minanas kepada manusia juga tambah baik. Ini tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jadi artinya seseorang itu sebenarnya bisa merasakan ketika ada perubahan dari sebelum dan sesudahnya, terutama perubahan-perubahan yang
berbuat baik seperti itu ya. Itu salah satu tanda-tandanya ya. Nah kemudian Ustadz, apa sih kiat-kiat atau trik-trik agar kita tetap bertahan menjadi lebih baik di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Supaya kita mendapatkan yaitu tetap giat, tetap istiqomah. Yang pertama, minimal pertama kita harus berjamaah. Ya. Dengan berjamaah kita akan terjaga. Apabila kita tidak berjamaah, maka kita tidak ada yang mengingatkan kita. Makanya inilah pentingnya kita di dalam berhubungan, yaitu hablum minan nas, yaitu berjamaah, berhubungan dengan sama manusia. Ini harus berjamaah. Tanpa berjamaah kita tidak ada yang saling mengingatkan. Ketika kita terjerumus ya terjerumus sendirian. Ketika kita malas, kalau berjamaah ada yang mengingatkan. Nah yang berikutnya, yang kedua, minimal supaya kita tetap bertahan, kita berkawan atau berteman kepada orang-orang yang rajin ibadah ketika di Ramadan tersebut. Dengan seperti itu kita terus mengejar ketertinggalan kita, kekurangan-kekurangan kita akan temukan ketika kita berteman kepada orang yang lebih dari kita. Kemudian berikutnya yaitu kita tetap istiqomah yaitu dalam artian continue, terus menerus, karena tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan istiqomah tersebut. Karena orang yang istiqomah dia akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Oke, silakan dilanjutkan Ustaz, masih panjang waktu kita. Setelah tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang demikian itu terbit sampai fajar. Lailatul Qadar itu cuma satu malam. Di malam ganjil antara malam 21, 23, 25, 27, 29. Apakah malam tersebut bisa kita tentukan tahun ini malam 27? Tidak bisa. Karena ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah yang melaksanakan urusannya. Apapun urusan yang ada di muka bumi, ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar menjaga 10 malam hari terakhir tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kemudian berikutnya, inilah alasan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala duluan. Mengapa masuk duluan? Karena ketika Lailatul Qadar itu turun dia mendapatkan sama dengan 1000 bulan, yaitu 84 tahun lebih. Bayangkan saja ketika dia mempeng ibadahnya mulai umur 40 sampai umur 60, dia jaga setiap tahun 10 malam hari terakhir tersebut, dan tiap tahun dia mendapatkan 1 kali, kalikan 20 kali, berarti 20 tahun 20 kali, dikalikan 20 kali tersebut, kalikan 84 tahun, berarti umurnya lebih dari 1000. Sedangkan umurnya umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu bisa jadi 600, 750 tahun, ada yang lebih dari itu, tidak nyampe 1000 tahun. Nah kita umat Rasulullah umur pendek, amalan sedikit, tetapi Allah memberikan spesial untuk umat Rasulullah luar biasa. Umur pendek, amalan sedikit, tetapi Allah sangat adil. Ya, sangat adil, yaitu menyediakan 1 malam setiap tahun di bulan Ramadan itu yang namanya malam Qadar. Inilah alasan daripada umat Rasulullah dibandingkan umat-umat terdahulu, umat Rasulullah luar biasa. Seperti halnya Rasulullah adalah nabi rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam diutus, sedangkan nabi-nabi terdahulu hanya untuk umatnya saja. Nah begitu juga umatnya Rasulullah juga luar biasa spesialis. Karena apa? Umatnya Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hadiah sebetulnya setiap tahun yang namanya malam Qadar tersebut. Inilah alasan umat Rasulullah duluan masuk surganya Allah. Yang pertama membuka pintu surganya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti pengikutnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian seperti kita orang-orang yang bertakwa ini akan ikut barisan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah yang ketiga, nabi terdahulu dan umatnya. Ini luar biasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan sia-siakan yang tinggal waktu yang beberapa hari lagi. Jangan sampai waktu yang tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita sia-siakan begitu saja malam-malam terakhir ini. Mudah-mudahan ketika kita kepingin mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, maka kita akan mendapatkan ketika kita betul-betul menjaganya. Kemudian ada pertanyaan, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya didapatkan oleh orang yang beriktikaf di masjid?
hanya sekedar ibadah di masjid saja, tidak. Lailatul Qadar itu kepada siapa saja, meskipun dia tidak i'tikaf, tetapi dia tugas pada malam hari itu, dia menjaga, seperti halnya sapam seandainya, atau bekerja malam di tambang dan sebagainya. Yang intinya pada hari itu, pada malam hari itu dia tidak tidur, hatinya hidup, link kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, baik dengan membaca Al-Quran ataupun berzikir kepada Allah ataupun membaca sholawat. Yang penting pada malam hari itu hatinya hidup, sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, intinya ingat kepada Allah, maka dia juga akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya sangat tidak adil kalau hanya orang yang i'tikaf saja yang di masjid yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, sementara orang yang kerja malam bagaimana? Sementara orang yang menjaga malam bagaimana? Ya tidak adil. Yang intinya pada malam hari itu dia tidak tidur, dia zikir, hatinya ingat kepada Allah. Ketika malam itu Lailatul Qadar turun, dia mendapatkan keberkahan sama dengan melebihi 1000 bulan tersebut. Jadi artinya kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar tersebut di mana saja ya, dimana dengan saja. catatan orang tersebut tetap menjaga di 10 hari terakhir itu ya. Jadi siapa saja akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan berarti hanya yang i'tikaf di masjid saja. Yang mengapa sangat disunahkan i'tikaf di masjid? Karena i'tikaf di masjid itu enak. Ketika dia ngantuk sedikit, tidurkan sebentar, bangun lagi, sholat lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Jadi ada kesempatan, ada jeda sedikit tidur, tapi dia juga ibadah terus di masjid. Ya, beda dengan di luar. Kalau di kita luar, di rumah tidur terus. Tidur terus, atau apalagi di luar jaga tidur lagi. Tapi kalau di masjid suasananya beda. Mengapa? Karena di dalam masjid ada orang yang ibadah, ada orang yang baca Quran, ada orang zikir, ada yang orang sholat. Kita timbul semangat juga melihat kawan kita sholat, kawan kita ibadah, kita juga bisa kok seperti itu. Dan ketika kita ketiduran ada yang membangunkan. Ada yang membangunkan. Ya, itulah kelebihan i'tikaf di masjid. Makanya disunahkan beriktikaf sebelum malam hari terakhir. Seperti halnya sunnah Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Maksudnya bersungguh-sungguh. Tapi kalau seandainya pas hari ini kerja malam, ya tidak apa-apa, kerja malam saja seperti itu. Ya tetaplah hatinya ingat kepada Allah. Tapi di sela-sela setelah kerja malam itu, besoknya ketika dia ada kesempatan untuk beriktikaf di masjid, ya iktikaf ke masjid, berdiam diri, ya berniat beriktikaf di masjid. Seperti itu. Ya, jadi artinya kembali ke iktikaf di masjid, bukan berarti semua yang iktikaf di masjid yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi di tempat lain pun kita berkesempatan ya, dengan catatan itu tadi ya. Dengan catatan tidak tidur, dengan catatan hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berzikir segala macam. Tetap berzikir kepada Allah. Baik itu membaca Al-Quran ataupun berzikir mengingat Allah ataupun dengan membaca salawat dan sebagainya. Ya, Ustadz, waktu kita tinggal 5 menit lagi, mungkin ada kesimpulan yang disampaikan, silakan. Terima kasih. Baik para kanca Tanjung Enim Radio dimanapun berada, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada sore hari ini, manfaatkan hari-hari yang tinggal tersisa 5 hari di bulan Ramadan ini. Jangan sampai hari yang tinggal 5 hari ini kita sia-siakan begitu saja. Dan tidak ada jaminan bagi kita semua para kanca Tanjung Enim Radio dimanapun berada untuk bisa menyelesaikan waktu puasa yang tinggal 5 hari ini. Bahkan tidak ada jaminan juga bagi kita bisa ketemu kembali di Ramadan di tahun-tahun depan. Ya, maka dari itu anggap saja ibadah puasa Ramadan pada tahun ini ibadah puasa yang terakhir bagi kita, sehingga kita akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangat rugi ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama bulan Ramadan ini, hadirin sekalian, tidak ada satupun doa yang tidak mustajab. Semua doa itu mustajab, karena salah satu doa yang bakal tidak tertolak adalah doa orang yang lagi berpuasa. Apalagi doa di malam Qadar, apapun problem, apapun permasalahannya, permasalahan hidup dan lain sebagainya, apapun bentuknya, maka semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Barang siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Apalagi doa itu di dalam bulan Ramadan, di hari akhir, di malam Qadar, mustajabah doanya. Kemudian di ayat lain, ujibu da'wata da'i da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku apabila ia berdoa kepadaku, hendaklah mereka mengikuti perintahku dan tetap beriman kepadaku. Maksudnya syarat dikabulkannya doa, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan tetaplah beriman kepada Allah. Maksudnya adalah jangan melakukan kesirikan, jangan buat tandingan-tandingan dengan Allah, jangan juga yaitu bersekutu kepada selain Allah. Syarat dikabulkannya doa. Ketika kita sudah bermunajat di malam hari dengan berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan, maka iringi doa-doa tersebut di pagi harinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya salat sunnah, bersedekah, membantu orang lain, tilawatil Quran dan lain sebagainya. Ini syarat dimudahkannya doa terkabul. Jangan sampai ketika malam sudah berdoa capek-capek, siang hari maksiat, atau kebalikannya siang hari dia berdoa kebaikan kemudian malamnya maksiat. Bagaimana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di malam qadar ini kesempatan kita sebetulnya memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan pas kebetulan Lailatul Qadar turun, kita akan mendapatkan itu. Insya Allah kita setelah Ramadan ada perubahan, ya, karena Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah. Maksudnya kita harus berusaha. Ketika kita berusaha, maka insya Allah ada jalan menuju yaitu ridhonya Allah, yaitu jalan yang lurus yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja para kanca Tanjung Enim Radio dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di hari yang ke-24 di bulan Ramadan. Sampai hari ini puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disampaikan yaitu sampai 29 hari atau 30 hari dapat merampungkan ibadah puasa Ramadan kita dengan baik. Tentunya ibadah puasa tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan puasa agar kita bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca Tanjung Radio berbahagia, demikianlah ceramah di sore hari ini di acara seputar Ramadan Selasa 26 April 2022 bertepatan dengan 24 Ramadan 1443 Hijriah. Bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz dengan tema Menggapai Lailatul Qadar. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan berlangsung setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di live streaming kami di www.tanjung Radio, kemudian siaran langsung kami di Facebook Tanjung Radio dan di Instagram Tanjung Radio. Sementara siaran tundanya dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Inim Radio. Para kanca Tanjung Radio, akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Radhi Sves mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.